Berbicaralah bagi kami. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja. Demi nama Kristus, berfirmanlah Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu, dan anugerahkanlah kami segala yang baik. Dalam nama-Mu kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Tahun ya? Tahun gak ketemu ya? Luar biasa. Kangen juga kan? Nah, bersyukur kalau di gereja-gereja lain sampai sekarang masih belum bisa beribadah. Mereka taat betul ya. Kalau kita masih diberi kesempatan ibadah ya, bersyukur ya. Tapi kadang-kadang ada momen-momen begini dipakai sama orang-orang malas untuk tidak beribadah. Dan dipergunakan senjatanya, jadi bilang, kita kok kena corona. Lebih bagus saya mati dalam Tuhan daripada mati dalam kejahatan. Setuju ya? Dan jangan takut kayak gini begini gitu. Saya kemarin istriku kena, saya stres karena waktu saya lagi di Aceh, saya pulang pak. Tapi sebelum pulang saya selesaikan tugas dulu, pagi khotbah, tengah hari khotbah, malam khotbah, baru saya pulang. Senin saya berangkat dari perbatasan, hari Rabu saya sampai Tangerang. Ibu sudah sekarang sudah mati, suruh tampar. Saya sudah stres betul. Saya tampar, suruh tampar 3 kali baru ibu sadar. Bayangkan kalau dia mati aku jadi duren. Saya nggak mau dia, nggak mau dia duren Tuhan, nggak waktunya nih gitu kan. Wah si keren begini udah juga. Saya nyampe Jakarta, dicek ibu positif. Dari mana? Padahal istriku nggak pernah kemana-mana, steril banget gitu. Ya kena. Lah saya yang keliling dunia nggak kena. Bilang karena keliling dunia saja lah. Haleluya. Saya pulang cek masuk mayat pada, meyakinkan sampai 3 kali. Nah, colok sih ibu. Tetap Pak Jen nggak ada sakit. Wah keren kan? Haleluya. Nah yang udah dijaga-jaga kena. Hari ini kita belajar firman. Terima kasih untuk Ibu Gembala lewat Pak Victor. Dia bilang Pak James 30 menit ya. Oke. Terus dia bilang jangan bergerak ke kiri kanan. Memang gua kalau di gereja ini gua nggak bisa bergerak. Gua harus stop. Dia udah kasih tahu. Dia memang jangan bergerak. Iya memang kalau di sini gua harus cool. Terus dikasih temanya luar biasa kan di belakang. Yesus memberi kemenangan. Apa yang mau kita bahas Pak Victor? Daging, waduh kolesterol lagi. Yang dibahas kolesterol. Aku udah keliling dunia beritakan ini masih daging terus. Ya udah, aku turutinlah sesuai undangan. Mari kita belajar firman Tuhan. Yohanes pasal 21. Saudara akan lihat versi saya menyampaikan berita firman lewat cara yang berbeda, pandangan berbeda. Sebelum Yesus naik ke surga, dia selesaikan dulu urusan daging murid-muridnya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi Yesus mau naik ke surga itu dia selesaikan dulu orang yang terkasihnya. Supaya apa? Berita Injil itu enggak terkontaminasi dengan urusan daging. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Yohanes pasal 21, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mari kita baca bersama-sama, 1, 3. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Perhatikan baik-baik, ini urusan daging. Ini urusan keperluan. Dia lupa berita yang pertama sebelum terjadi kematian Yesus. Dia lupa bahwa dia harus bertugas memberitakan Injilnya. Tapi dia bilang di sini ayatnya lain. Aku pergi menangkap ikan. Urusan daging sudah mulai merasuki pelayan-pelayannya. Urusan daging juga sudah mulai masuk ke gereja yang disebut eklesia. Harusnya dalam eklesia tidak ada kegelapan. Amin.
Yang setuju katakan amin. Tapi sekarang gereja sudah dimulai digerogoti daging. Daging bahasa aslinya sarkikos. Sarkikos itu daging-daging yang menonjol, maka merusak yang utuh dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan, kalau urusan daging sudah mulai menggerogoti jemaat, pelayan, hamba Tuhan, gereja, lihat sikapnya nanti. Di ujung-ujung sana penuh dengan kekecewaan. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Aku pergi menangkap ikan. Sama-sama, selanjutnya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Nah, kalau daging sudah mempengaruhi orang lain, ini namanya komitmen bersama untuk rusak. Komitmen bersama untuk hancur. Komitmen bersama yang tadinya mulia, sekarang karena ada sarkikos, sudah mulai rusak program pertama. Perhatikan jemaat Tuhan, kalau sudah ada yang lain dalam hatimu, seperti yang saya buat lagunya, kalau sudah ada yang lain di hatimu, maka rusaklah semuanya. Perhatikan jemaat Tuhan, mereka lalu dituliskan, aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Selanjutnya, mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan baik, nothing. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan, tidak ada sesuatu yang membuat mereka enjoy, tidak ada. Saya coba perhatikan baik-baik ayat ini. Wah, ini kok apa maksudnya ya? Ayat 4, muncullah daging yang sesungguhnya. Perhatikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Loh, 3,5 tahun bergaul bersama, makan bersama, pelayanan bersama, mulai sudah tidak tercium aroma Yesus. Heran buat saya. Bilang kiri kanannya, itu biasa satu. Kalau orang sudah mulai tercium dagingnya, dia sukar sekali mendeteksi yang namanya hadirat Tuhan. Perhatikan jemaat Tuhan, dengar baik nih, saya mau sampaikan. Karena saya orang misi, saya jalan terus, saya nggak takut dengan suasana, saya nggak takut dengan apapun. Mulai dari corona, muncul corona, sampai sekarang nih, James Samuel tetap bergerak untuk beritakan nama Yesus. Saya punya prinsip, kalau mau mati di tengah jalan, mau mati karena Tuhan, bukan mati gara-gara daging. Maka saya kerjakan, perhatikan baik-baik. Yesus berdiri di tengah bolong, tengah hari, berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya nggak tahu loh. Saya heran ini. Mari deteksi hidupmu Bapak Ibu. Masih tercium ke aroma Yesus yang 3,5 tahun bergaul karena kayaknya bau Yesus deh. Kayaknya bau Pak Jen deh. Ini kalau kau bau kayak ini kau taruh Pak Jen deh. Ya kan? Siapa pemain piano yang ganteng nih? Dona ya. Aku udah tadi perhatikan. Dari mulai cukuran keren banget. Gimana dicukur gitu? Iya, mainannya soft gitu. Ini pasti Dona. Dibawa aja, ini Dona. Masa 3,5 tahun tiba-tiba dalam bentuk yang berbeda, hadiratnya berbeda, auranya berbeda, sudah gak kenal. Bilang, itu gara-gara daging. Kiri kanannya bilang, itu gara-gara daging. Sarkikosnya. Kenapa? Karena gak ada lagi yang ditangkap, jadi jengkel. Perhatikan nih, ketika hari mulai siang, lu tengah bolong, bukan malam. Siang, masa gak kenal Yesus? Saudara coba pahami ayat ini. Kita bisa seperti itu. Yesus sudah berdiri di sampingmu, karena ada jengkel, ada kemarahan, ada egois, ada frustasi, orang tersamping yang mengasihimu pun tidak tercium. Hati-hati, sensor hidung kita, sensitif rohnya itu enggak bekerja. Saya ada program beli uling, keren. Tinggal di rawa kucing tapi mimpinya gede. Saya tanya, Pak ada sensornya? Banyak Pak Cik. TV-nya aja bisa ngomong, keren. Keren, keren. Tadi Pak Daniel bilang, nanti jualnya murah. Belum dipakai udah mikirin juga. Jual pakai. Bapak Ibu dengar baik nih. Diperlukan zaman sekarang sensitif roh, sensitif spirit. Katakan amin. Amin. Saudara masih sensitif kan? Kok corona datang begini? Ada apa ya?
Tuhan mau bikin apa buat manusia ini? Sekarang orang bukan makin nggak takut, makin cuek kayak kematian tuh. Dia nggak tahu nih. Surga itu ada, 1, 3. Neraka pun ada, bukan dongeng. Bapak Ibu saya pendeta takut. Mati. Masuk atau enggak? Dengar nih. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu nggak dapat apa. Karena tidak dapat apa-apa. Semua berubah. Hati-hati. Dengar baik nih. Ada banyak sekarang gereja hamba Tuhan. Mau kejar apa-apa. Ujung-ujungnya daging. Saya nggak peduli dengan itu. Saya cuma mau kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Perhatikan. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saya baca, kok nggak tahu? ADO. Lu nggak kenal gua? Lu gak kenal gue 3,5 tahun. ADO, kemana kamu selama ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya baru kehilangan 1 jemaat menikah secara Buddha. Dari seperti sekolah minggu tadi yang dance TikTok tuh begini. Aku lihat kok dance kayak TikTok mirip banget. Tapi kalau dia tiap hari gitu dia kurus tuh. Keren tuh, pasti lemak-lemaknya habis. Begitu aja 2 jam tadi. Keren. Dari sekolah minggu Ibu, Pak Daniel menikah secara Buddha. Menikahnya secara Buddha. Aku sedih. Terus dia bilang gini pesannya, Bapak Gembala sedih ya? Bukan sedih, murka. Murka, gue didik lu dari kecil, lu menikah baru ke sono. Wih, murka. Apalagi ini. Ini lu gak kenal gua, bro. Hai jemaat tuh. I'm standing there. Aku berdiri di sampingmu, kok lu gak kenal gua. Perhatikan baik-baik. Kalau urusan daging, yang namanya roh itu, saudara gak bisa cium lagi. Amin. Di hadiratmu aku puas. Kayaknya datang nih. Saya belajar tiap hari seperti itu Bapak Ibu. Terus menerus. Saya heran. Tuhan berikan nikmat buat saya, terus muncul lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru. Saya lihat judul-judul apa yang akan kita canangkan bulan depan ini. Damai itu indah, bangkit itu kehendaknya, bersinar bagi dia, Kristus Tuhan. Damai itu indah, bangkit kehendaknya, bercahaya bagi dia, Kristus Tuhan. Titik-titik, saya mau minta saudara nyontek lagi. Saudara dengar baik, sensitifnya dibangun. Amin. Tapi karena urusan daging, urusan itu, maka muncul kata-kata yang kasar. Mari kita lanjut ayatnya. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Terus ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, sama-sama, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, ini tidak seperti yang Anda bayangkan, bahasanya halus. Tidak, tidak ada. Kenapa? Karena daging tadi gue udah nangkep 24 jam, ikan gak ada apa-apa. Dipikir si Petrus ini kawannya yang tanya. Padahal Yesus, dengar baik, ketika saudara mulai kecewa, frustasi, semua ada depresi, ada tekanan, jawaban kita pasti kasar. Ketika saudara mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, Anda gumuli, Anda benar-benar serius dengan itu, tapi nothing, tidak dapat apa-apa, maka jawabannya pasti kesal. Jawabannya kasar. Bayangkan orang yang terkasihi, orang yang saling mengasihi Yesus dan murid-muridnya, jawabannya kasar. Tidak ada. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu saya baca ayat ini, tidak ada. Artinya apa? Dagingnya sudah mulai keluar. Udah tahu gak ada, lo nanya lagi. Dengar, berapa banyak kita seperti itu? Di zaman mulai corona masuk, kita dirumahkan, penghasilan kurang,
Daging itu apa Bapak Ibu? Nanti saya kasih tahu ya. Sedikit saja. Galatia 5, 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini sarkikos. Saya coba cek lagi apa daging zaman now. Ya, zaman now orang sudah sukar bawa Alkitab itu daging. Sukar banget bawa Alkitab nih. Sukar. Itu daging. Saya mau kasih tahu jemaatku, saya bilang kalau lu gak bawa Alkitab lu pulang. Walaupun ada ditulis, jangan, harus tetap bawa STNK-nya. Amin. Nah, kalau daging udah disinggung maka melotot. Ini zaman now Pak Pendeta, iya, keperdenganmu. Dengar baik, identitas tidak boleh hilang. 1, 3. Identitas tidak boleh. Amin. Jangan ada alasan untuk bilang ini berat gede. Ini zaman now nggak boleh. Tidak boleh berubah. Petrus berubah karena urusan daging, dia jawab Tuhan. Tidak ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, daging yang disebut sarkikos menghilangkan yang mulia. Daging yang disebut sarkikos menghilangkan karakter jawaban. Yang tadinya bagus, Anda bisa berubah menjadi kasar. Gara-gara apa? Frustasi, kecewa, amarah, jengkel. Itu semua sarkikos. Bapak Ibu, tapi kabar baiknya ada. Perhatikan kabar baiknya. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya. Pletos. Bahasanya pletos. Begini, kalau kamu tinggalkan dagingmu, kekasaranmu, sifat emarahmu, egoismu, aku akan rubah itu kalau kau bersedia dibentuk. Amin. Bapak Ibu, hampir 20 tahun lebih aku di Rakucing, dibentuk, benar-benar dibentuk. Aku akan buat segala sesuatu yang berbeda. Pletos, ikan besar, ikan bernilai. Dengar baik ayatnya bilang, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalanmu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Perhatikan, maka akan kamu peroleh. Pletos, ikan bernilai, bukan ikan kecebong, bukan ikan teri yang biasa-biasa, bukan ikan buricak yang diparit, bukan. Tapi pletos, kamu akan menangkap yang lebih baik kalau urusan dagingmu selesai. Katakan amin. Bapak Ibu, ada banyak orang di gereja masih ngerokok. Sudah tinggal di gereja eklesia masih yang aneh-aneh, masih. Pletos, Tuhan bilang kamu akan menangkap perkara lebih besar. Bahkan apa yang kau tangkap lewat jalanmu itu, jalanmu yang sederhana itu tidak akan membuat koyak. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7 bersama-sama. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Perhatikan, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan dan yang baru kamu tangkap. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, pletos. Terus 153 ekor banyaknya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya coba berbahasanya begini, sederhana saja. Saudara, James Samosir punya latar belakang gak bagus. Sukar sekali meninggalkan daging itu. Tapi saya mencoba ikuti aturan Tuhan. Pletos. Tempat saya melayani dan yang saya dapat jauh berbeda. Serius, saya mau sampaikan. Ketika saudara dan saya seturut kehendak Tuhan, semua berubah. Katakan amin. Amin. Semua berubah. Amin. Bapak Ibu, kabar baiknya apa? Perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya mulai jauh dari Tuhan, mulai lupa dengan Tuhan, sepertinya tidak bisa lagi mencium hadirat Tuhan,
yang ada di sekitar kita, Tuhan sedang bilang gini, aku masih ada. Katakan apa? Bilang kiri kanan, dia tetap Immanuel. Amin. Dia tetap Immanuel. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kabar baiknya dia Tuhan bilang gini, engkau, ye shall find, kalau aku berdiri di sampingmu, engkau akan menangkap sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, di zaman corona ini, berapa banyak kita berkurang tangkapannya lalu kita kecewa. Urusan gereja perpuluhan pun turun. Makan api. Yang tadinya khotbah dalam 1 bulan 5 kali begitu kan, tiba-tiba nanti. Saudara, lalu mulai Tuhan berkuasa, kita doa syafaat. Jangan Sumatera 3.500 kilo donor. Bolak-balik berarti berapa? 7.000. Saya lebih banyak menangkap jiwa-jiwa di luar sana daripada di Tangerang. Haleluya. Makin bersemangat peletos, ada nilai, ada value yang jelas. Dengar baik, aku baru mengerti. Setelah mendapatkan ikan yang besar, mereka sadar, esti kurios, ada Tuhan. Kenapa? Selalu diingatkan, berkata satu kiri kanannya, selalu diingatkan. Do you remember? Bahasanya diulang lagi. Kau ingat ya, kalau aku pertama engkau berjumpa denganmu, engkau sebagai nelayan biasa, engkau kuingatkan sekarang pun, di zaman kita sudah berpisah ini, sebentar lagi aku naik kembali ke surga. Dengar baik, kalau aku menolongmu pertama, aku akan menolongmu sampai akhir. Katakan amin. Namanya elegio. Bapak Ibu, saya yakin itu. Kalau James Samosir ditolong, Anda ditolong, gereja ditolong, mulai dari awal sampai berakhirnya elegio, everlasting blessing. Aku tidak tinggalkan engkau, sebab aku memberkatimu selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa Petrus kembali coba-coba? Karena sudah mulai kurang job, sudah mulai kekurangan hikmat, maka dia daging yang muncul. Dengar baik, mari kalau kita sudah dipanggil dalam Kristus, bertahan terus sampai Kristus datang. Katakan amin. Amin. Kalau kau pelayan Tuhan, pemain musik, majelis, pengurus, panggilanmu tidak boleh berubah. Dia Pontus, melayani terus selamanya. Maka elegio, berkat yang tidak berkesudahan, itu menjadi bagianmu. Katakan amin. Amin. Yang semangat tuh, amin. Amin. Gue semangat. Sebab di sini dingin banget. Gue harus keluarkan keringat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Estikurius, ada Tuhan, Immanuel. Ya, ampun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengar baik. Terakhir, saya mau bilang gini. Saya coba perhatikan ayat ini, hebat Tuhan ini. Kabar baiknya, dimensi yang pertama terjadi, yaitu makan minum. Ada namanya perjamuan. Tuhan ulang lagi. Ayat 12 dibilang begini. Saya ulang ya, dengar firman Tuhan supaya dapat berkatnya hari ini. Perhatikan. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Saya coba begini, saudara. Sederhana aja, biar gampang nangkapnya. Biasanya kalau urusan daging sudah mulai melekat, komunitasnya hancur. Yesus kabar baiknya tuh Yesus mau pulihkan komunitas kita, amin. Walaupun kecil, kalau berdampak lebih hebat, amin. Daripada banyak-banyak tapi nggak tahu ke surga atau enggak. Masih nanya, gue ke surga enggak ya? Dengar baik, Yesus mau reuni ulang. Kenapa dia tanya ada ikan enggak? Ada roti di sini, mari kita sarapan. Dia mau ulang lagi. Kalau dulu 3,5 tahun kita pernah bersama, sekarang aku mau ulang. Artinya apa? Komunitas gara-gara daging bisa hancur. Kebersamaan bisa hilang, berulang. Kebersamaanku dengan Pak Daniel bisa hilang. Komunitas yang tadinya akrab, karena dasar tikus daging hancur. Itu yang kutangisi Tuhan. Damai itu indah, bangkit itu kehendaknya, bersinar bagi dia, Yesus Kristus Tuhan. Saya dapat
edit, saya share langsung, tidak ada yang jawab. Saya bilang, Tuhan kenapa? Kalau sudah mulai urusan daging, lihat komunitas yang tadinya manis, komunitas yang tadi sehelo karena ada daging satikos, semua berubah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Galatia tadi mencatatnya di bilang gini. Ayat 7, Yohanes 21 ayat 7, maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kurios, Immanuel ada di sebelahmu. Bapak Ibu, terakhir saya tutup begini. Jangan karena urusan dagingmu, kepentinganmu, gereja pelayanan rusak. Bukan karena dagingmu gereja ini terbangun, tapi karena penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, coba sentuh kiri bilang, hai bro, hai sister. Hai bro, Amin. Jangan hilang komunitasmu. Jangan hilang komunitasmu. Pemain musik siap-siap tuh. Dibilang gini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya coba baca, marilah dan sarapanlah. Tidak di antara mereka murid itu berani bertanya kepada siapa yang kau, sebab mereka tahu bahwa itu ia adalah Tuhan. Ayat 13 kita baca sama-sama yuk, 1-3. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Jangan karena urusan daging, komunitas kita yang manis, pelayanan kita hebat, manis semuanya, jangan rusak karena daging. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari